Selamat datang di podcast Talang Atur KPU Blora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman memilih, selamat datang kembali di podcast Talang Atur KPU Kabupaten Blora, ruang bincang demokrasi yang membahas seputar kepemiluan secara mendalam dan juga informasi. Bersama saya Dani Fatimah yang akan menemani Anda pada episode kali ini. Dalam perjalanan sebuah lembaga perwakilan rakyat, terkadang terjadi perubahan komposisi keanggotaan sebelum masa jabatan berakhir. Proses tersebut dikenal sebagai penggantian antar waktu atau PAW anggota DPRD. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan PAW? Kondisi apa saja yang dapat menyebabkan seorang anggota DPRD digantikan? Bagaimana tahapan dan mekanismenya, lalu apa saja peran dari KPU dalam memastikan proses tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan? Untuk mengupasnya secara lebih detail dan juga menyeluruh, telah hadir bersama anggota KPU Kabupaten Blora Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Bapak Ahmad Solikin SPDI. Kali ini kita akan berbincang karena pemilunya sudah lama ya Pak, kemudian pilkada juga sudah agak lama. Kita nanti akan berbincang yang cukup hangat. Nanti kita akan berbicara tentang PAW, pengganti antar waktu, begitu Pak Ali. Oke, terima kasih. Oke, santai aja ya Pak, kita nanti bincang-bincangnya seputar tentang pengganti antar waktu DPRD khususnya ya Kabupaten Blora. Sebelum kita berbicara lebih jauh lagi, apa sih Pak yang dimaksud dengan pengganti antar waktu atau PAW anggota DPRD itu sendiri? Penggantian antar waktu itu adalah proses penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten yang berhenti antar waktu atau berhenti di tengah masa jabatan. Jadi di tengah masa jabatan itu ada anggota DPRD yang kemarin dilantik, itu ada beberapa alasan, dan calon penggantinya itu diambilkan dari daftar calon tetap atau DCT anggota DPRD Kabupaten pada pemilu 2024 kemarin. Oke, jadi kalau normalnya masa jabatan anggota DPRD itu selama 5 tahun begitu ya Pak? Ya. 2024 berarti nanti akan berakhir di tahun 2029. Jadi karena ada kondisi tertentu sehingga mengharuskan terjadinya PAW ini, begitu ya Pak? Iya, iya. Oh, iya. Kemudian dalam kondisi apa nih Pak seorang anggota DPRD ini dapat diberhentikan antar waktu? Secara garis besar itu ada 3 hal. Yang pertama itu meninggal dunia, terus mengundurkan diri, atau diberhentikan. Nah, diberhentikan itu banyak hal. Salah satunya itu tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun. Terus selanjutnya bisa melanggar sumpah janji atau jabatan dan melanggar kode etik anggota DPRD Kabupaten, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun. Terus tidak menghadiri rapat paripurna atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajiban sebanyak 6 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Selanjutnya diusulkan oleh partai politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemerintah daerah, diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang selanjutnya menjadi anggota partai politik lain. Oke, berarti ini tadi yang banyak sekali itu
alasan diberhentikannya itu tadi ya Pak? Iya. Ada yang pertama tadi meninggal dunia, itu otomatis harus ada pengganti, nggih. Kemudian mengundurkan diri secara terhormat, nggih. Betul. Ya, kemudian yang terakhir adalah diberhentikan dengan alasan-alasan yang tadi. Ya, sebanyak 9 tadi. 9, iya. Tentunya itu juga diatur dalam undang-undang ya Pak? Ya, diatur di PKPU lah, Mbak. Oh, ada aturannya seperti itu, nggih. Oke. Kemudian siapa nih yang berwenang untuk mengajukan proses PAW ini kalau memang terjadi adanya pergantian? Karena peserta pemilu itu adalah partai politik. Ya. Jadi yang berhak mengajukan atau berwenang mengajukan penggantian antar waktu itu adalah partai politik. Jadi tidak bisa orang per orang. Saya nggak suka sama si A, DPR si A, saya mengajukan penggantian antara waktu si A, itu nggak bisa karena yang berhak mengajukan itu adalah partai politik. Karena peserta pemilu itu adalah partai politik. Partai politik. Gitu, Mbak. Oke. Kemudian kapan nih Pak proses PAW ini dapat dilaksanakan? Proses PAW itu dilaksanakan ya ketika terjadi 3 hal tadi. Oke. Nah, itu prosesnya itu kan yang berhak itu kan partai politik. Jadi partai politik mengajukan surat untuk pengajuan penggantian antar waktu kepada DPRD. Iya. Nah, nanti DPRD itu akan mengirim surat atau melayangkan surat kepada KPU. Nah, KPU punya waktu 5 hari kerja untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi calon pengganti antar waktu. Apakah calon pengganti antar waktunya itu memenuhi syarat atau tidak, kita punya waktu 5 hari kerja. Jadi KPU itu nggak bisa mengulur-ngulur waktu ketika sudah masuk ke KPU. Jadi kalau ada opini penggantian antar waktu itu tergantung KPU, itu nggak benar. Karena KPU itu di dalam proses penggantian antar waktu itu sudah diatur di PKPU, diatur di aturan. Kapan harus melakukan klarifikasi dan kapan batas akhir harus menyerahkan surat jawaban dari DPRD. Begitu, Pak. Jadi yang opini masyarakat nih Pak, terkadang kan adanya PAW itu kadang KPU sendiri yang memproses. Kadang ada juga yang beropini partai politik. Kadang ada yang beropini juga DPRD langsung mengganti seperti itu. Ternyata di sini ada tahapan-tahapan ya Pak, yang betul-betul memang ada aturannya dari tahapan awal sampai akhir itu harus dilewati begitu ya Pak. Betul. Bukan semena-mena langsung penggantian saja, ini meninggal ganti ini gitu, tidak bisa ya. Tidak bisa. Harus ada tahapan-tahapan dari partai politik mengusulkan ke Partai politik mengusulkan ke DPR. Siap. Nanti DPR itu mengirim surat siapakah calon pengganti untuk mengisi jabatan yang kosong itu. Setelah itu KPU punya waktu 5 hari untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi. Siapakah calon pengganti berikutnya atau calon yang akan menggantikan. Itu kita kirim ke DPR. Nanti DPR melalui bupati akan dikirim ke gubernur. Nah, nanti yang mengeluarkan SK adalah gubernur. Setelah SK keluar, baru DPRD mengagendakan untuk paripurna pelantikan calon pengganti antar waktu tersebut. Oke, jadi semua berperan ya Pak, dari parpol, kemudian KPU, kemudian DPRD sendiri sampai ke gubernur. Oke. Kemudian Bapak, siapa nih yang berhak menjadi calon pengganti antar waktu tersebut, dan bagaimana nih KPU menentukan calon tersebut memenuhi syarat atau tidak? Calon pengganti antar waktu itu adalah yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada dapil yang sama. Jadi tidak bisa begitu ada katakanlah ada calon dari dapil 1 dengan alasan 3 tadi, entah meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan, tiba-tiba diganti dari calon dari dapil lain tanpa alasan-alasan tertentu. Nah, itu nggak bisa, harus dari dapil tersebut, dan perolehan suaranya itu juga perolehan suara urutan berikutnya.
Dan apabila ini ya, dan apabila calon yang nomor urut nomor perolehan suara berikutnya itu ternyata tidak memenuhi syarat dengan alasan 3 tadi. Umpamanya si A itu dapat suara 7.000, si B dapat suara 6.000, si C dapat suara 5.000. Lah, yang si A yang kemarin itu dilantik itu dengan alasan 3 tadi, entah meninggal atau mengundurkan diri atau diberhentikan, maka ini idealnya itu kan yang menggantikan itu kan si B karena memperoleh suara 6.000 kan di bawahnya. Lah, ketika yang dapat 6.000 itu ternyata mengalami hal yang sama, umpamanya meninggal atau mengundurkan diri atau diberhentikan, itu maka nanti urutannya itu adalah ke si C. Nah, begitu seterusnya. Menarik nih Pak. Maksudnya kita jadi tahu ya, yang awalnya belum tahu gimana prosesnya sampai ternyata mekanisme itu perolehan suara dari paling besar kemudian turun itu cukup menarik ya. Jadi selain itu juga mungkin ada klarifikasi langsung ya. Iya. Gitu. Jadi barangkali makanya pentingnya klarifikasi itu di sini. Barangkali yang memperoleh yang tadi yang memperoleh suara 6.000 itu sebetulnya dia berhak menjadi calon pengganti. Ternyata setelah kita klarifikasi yang bersangkutan tidak bersedia maka nanti jatuh ke nomor perolehan suara berikutnya. Jadi fungsinya klarifikasi itu di situ. Bisa. Artinya kalau misalkan nomor 2 tidak bersedia seperti alasan seperti itu bisa gitu Pak? Bisa saja. Kemudian bisa masuk ke nomor urut selanjutnya. Oh begitu. Oke. Tadi kan dijelasin ya Pak, nanti PAW tersebut bisa digantikan dengan nomor urut, bukan nomor urut ya, perolehan suara di bawahnya. Nah kalau ini misalkan terjadi nih, nomor urut di bawahnya itu, nomor perolehan suara di bawahnya itu sama, itu bagaimana Pak mengatasinya? Di peraturan PKPU itu sudah diatur bagaimana kalau terjadi kondisi seperti itu, maka dilakukanlah berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang sah lebih luas secara berjenjang. Contohnya seperti ini. Tadi si A dapat 6.000. Si B 6.000, si C juga 6.000. Ini kan sama. Nah, ini calon penggantian antar waktunya atau calon pengganti antar waktunya siapa? Apakah si A atau si B? Maka kita lakukan verifikasi. Yang sebaran suaranya itu lebih luas yang mana? Kayak umpamanya Dapil 1. Dapil 1 itu kan Blora, Jepon, Jiken, Bogorjo. Si B itu 4 tadi ya? 4, si B itu hanya memperoleh suara di Kecamatan Blora sama Jepon. Nah, si C ini mendapatkan suara di Blora, Jepon, Jiken. Nah, ini berarti kita penentuannya adalah yang sebarannya lebih luas. Ada 2 kecamatan sama 3 kecamatan. Maka yang berhak mendapat itu adalah yang mendapatkan di 3 kecamatan. Si C itu tadi. Bagaimana kalau sama-sama? Ini kan umpamanya ini kan 4 kecamatan sama-sama mendapatkan suara di 4 kecamatan. Kita turunkan lagi setelah tingkat kecamatan, kita turunkan ke tingkat desa. Berapa jumlah desa atau sebaran suaranya di desa? Sama-sama dapat 4 kecamatan. Si B dapat di 4 kecamatan, si C juga dapat di 4 kecamatan. Kita turunkan di desanya. Si B dapat di 20 desa, si C dapat di 21 desa. Maka ini yang calon penggantian antar waktunya atau pengganti antar waktunya itu adalah si C. Karena sebaran desanya lebih luas. Nah, bagaimana kalau jumlah desanya juga sama? Kita tentukan di jumlah TPS-nya. Begitu.
Itu berarti urut-urutannya seperti itu ya Pak. Kalau misalkan sama turun ke dapil, kemudian dapil turun ke TPS, jumlah TPS. Kalau misalkan begini Pak. Bagaimana kalau jumlah TPS-nya kok masih sama? Maka langkah selanjutnya ditentukan dengan jenis kelamin. Oh, gitu. Antara perempuan dan laki-laki. Ini yang didahulukan mana? Yang perempuan. Oke. Maka perempuan itu sebetulnya kesempatan untuk menjadi anggota DPR-nya itu lebih besar. Iya. Nah, bagaimana kalau sama-sama si B sama si C ini sama-sama perempuan? Ya. Suaranya juga sama, persebarannya juga sama, maka ditentukan di nomor urut DCT-nya. Yang lebih kecil maka yang lebih berhak menggantikan. Yang lebih kecil itu artinya misalkan nomor urutnya 2 sama 3. Nah, yang nomor 2. Nomor 2-nya. Oke, cukup paham Pak. Yeah. Cukup terang di sini. Tapi kalau misalkan begini Pak, tadi nomor urut di bawahnya dengan jumlah pemilih yang sama. Kemudian kalau misalkan di bawahnya itu tidak ada calon selain beliau, itu bagaimana ya? Nah, ini diambilkan dari dapil atau daerah pemilihan yang berbatasan langsung dengan dapil tersebut. Umpamanya calon yang diganti itu yang dengan 3 alasan tadi, meninggal dunia atau mengundurkan diri atau diberhentikan, itu dapil 1. Ya. Maka kita ambilkan dari dapil yang berbatasan langsung dengan dapil 1, yaitu dapil 2, dapil 3, dan dapil 5. Dapil 2 itu meliputi Cepu, Sambong, Kedung Tuban. Dapil 3 itu Randu, Batung, Keradenan, dan Jati. Dapil 5 itu Banjarjo, Ngawen, dan Tunjungan. Maka ini yang berbatasan langsung. Lah, bagaimana menentukan yang berbatasan langsung ini? Yang berhak itu yang calon dari dapil 2, dapil 3, atau dapil 5. Iya. Nah, ini kita tentukan dengan jumlah penduduknya yang paling banyak di antara 3 dapil ini. Jumlah penduduk ya? Ya. Bukan jumlah perolehan suara? Bukan. Jadi jumlah penduduk. Jadi kalau kita lihat di dapil 1 ini, maka jumlah penduduk berikutnya adalah dapil 2. Begini Pak Alikin, misalkan terjadi apabila di daerah pemilihan tersebut nih tidak terdapat calon lain atau terdapat calon lain, tetapi semuanya ini tidak memperoleh suara sama sekali. Oke. Jadi umpamanya ada tadi contoh A, B, C, calon si A, si B, si C. Oke. Umpamanya si A itu dapat 7.000 tadi ya. Oke. Nah, si B itu ternyata 0. Iya, Dan tidak si perlu C suara. 0, Iya. si D juga 0, maka ditentukan jenis kelamin. Jenis kelamin. Umpamanya si B perempuan, si C laki-laki, si D perempuan, maka ini ditentukan calon si perempuannya. Lah perempuan kok ada 2, maka nomor urut yang terkecil, maka yang ditentukan adalah nomor 2. Sekalipun beliau tidak memperoleh suara sama sekali. Ya, memang untuk menjadi masuk di DCT itu adalah satu langkah menuju menjadi anggota DPR, karena syaratnya untuk menjadi anggota DPR itu harus daftar calon. Nah, terus bagaimana ketika tidak ada calon lain? Nah, ketika tidak ada calon lain, urutannya adalah ke dapil yang bersebelahan tadi. Ketika di dapil sebelahan tidak ada, maka masih satu dapil, umpamanya kayak dapil 1 tadi. Di dapil 2, dapil 3, dapil 5, itu kok nggak ada calon, maka diambilkan calon yang masih dalam satu kabupaten yang masih dapilnya walaupun tidak bersebelahan, umpamanya dapil 4. Apabila hanya ada satu calon di pencalonan kemarin, di pemilu kemarin hanya ada satu calon, lah kebetulan jadi kok ini ternyata meninggal dunia atau mengundurkan diri atau diberhentikan, maka diambilkan dari DCT DPRD provinsi yang kemarin menjadi
menjadi peserta pemilu di 2024. Oh begitu Iya, ya Pak. calon Berarti DPRD sampai ke- kabupaten nggak ada, maka diambilkan ke Oh, calon DPRD provinsi. oh begitu. Berarti bisa naik sampai ke provinsi juga Iya, begitu ya Pak. dari dapil yang sini. Kalau memang betul-betul selanjutnya tidak ada yang memenuhi syarat itu tadi gitu. Iya. Oke, oke. Jadi segala kemungkinan itu sudah diatur di peraturan perundang-undangan itu sudah diatur di PKPU. Jadi kemungkinan-kemungkinan potensinya itu sudah diatur di dalam PKPU, Pak. Cukup ini juga ya Pak, prosesnya itu tidak sesimpel seperti apa yang kita bayangkan. Apalagi kalau masyarakat opininya tuh itu cuma KPU saja yang menentukan atau partai politik saja, ternyata cukup banyak tahapan yang harus dilalui begitu ya. Kemudian ini Bapak, sejak penetapan anggota DPRD Kabupaten Blora hasil dari pemilu 2024 ini, berapa kali sih KPU Kabupaten Blora sudah memproses PAW ini? Sampai saat ini sudah 3 kali, Mbak. Yang pertama itu Ibu Munatin dari Partai PKS itu digantikan oleh Bapak Nyoto Adi Sucipto. Yang kedua itu Ketut Kunarwo, penggantinya adalah Asrofin itu dari PKB. Terus yang selanjutnya itu Ahmad Labib Hilmi itu digantikan Setia Utama. Dan yang baru 2 mingguan ini Partai Demokrat yang almarhum Mas Edi itu kan kemarin juga meninggal, Supri Edi itu. Partai Demokrat sudah melakukan konsultasi ke kita untuk melakukan penggantian antar waktu. Tapi sudah masuk Pak berkasnya? Belum. Jadi baru proses konsultasi bagaimana itu. Jadi memang sebaiknya partai politik itu sebelum mengirim surat ke DPRD itu sebaiknya melakukan konsultasi ke KPU. Karena ada persyaratan yang memang itu KPU tidak bisa yang melibatkan pihak instansi-instansi lain. Yang biasanya itu yang agak lama itu adalah LHKPN. Karena ini syarat untuk pelantikan itu kan nanti LHKPN. Walaupun itu tidak masuk di persyaratan pencalonan, tetapi itu masuk di persyaratan untuk melakukan pelantikan. Dan apa itu tuh Pak LHKPN, bisa dijelaskan sekalian? Laporan harta kekayaan pejabat negara itu. Jadi biasanya itu nanti dan KPU itu bisa menyatakan sah. Calon tersebut itu memenuhi syarat, itu salah satunya adalah melampirkan tanda terima LHKPN. Ini begitu, Mbak. Oke Bapak, mungkin ada hal menarik nih yang dapat menjadi pembelajaran kita, terutama bagi masyarakat ya, tentang PAW DPRD ini. PAW DPRD itu, jadi setiap instansi partai politik maupun KPU dan DPRD itu tidak bisa tidak bisa dengan mudah atau sesuai kemauannya, karena semua sudah diatur di dalam peraturan. Jadi partai politik itu tidak bisa sewenang-wenang mengganti calon anggota DPRD-nya atau DPRD-nya yang duduk di kursi dewan tanpa alasan-alasan yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Begitupun KPU dalam menentukan pengganti berikutnya itu juga tidak punya kewenangan yang sewenang-wenang, karena semua sudah diatur. Maka saya berharap ini menjadi pembelajaran kita bersama. Jadi mengganti anggota DPR itu tidak mudah, semua sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan gitu, Mbak. Berarti PAW ini bukan hanya sekedar mengganti nama saja. Betul. Ya Pak, tapi juga harus ada alasan yang jelas, kemudian ada tahapannya serta mekanisme ya Pak. Betul. Yang harus dilaksanakan tentunya sesuai dengan undang-undang sudah berlaku. Betul. Terima kasih banyak Pak Likin atas bincang-bincang kita hari ini. Tentunya sangat bermanfaat sekali ya. Kita jadi tahu sebetulnya PAW DPRD itu apa, kemudian alasannya apa, kemudian tahapan-tahapan untuk
menggantikannya seperti apa, akhirnya terjawab sudah pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Likin. Oke, Sehat sama-sama, selalu Mbak. Pak. Oke teman pemilih, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara podcast Talang Atur KPU Kabupaten Blora. Dari perbincangan ini kita dapat memahami bahwa pergantian antar waktu atau PAW anggota DPRD bukan sekedar mengganti satu nama dengan nama lainnya, namun di dalamnya terdapat alasan, persyaratan, tahapan, serta mekanisme yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Semoga perbincangan kita dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai proses PAW anggota DPRD, sekaligus menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam menjaga keberlanjutan lembaga perwakilan rakyat. Saya Dani Fatima beserta seluruh tim mohon izin undur diri. Jangan lupa untuk terus mengikuti kanal media sosial KPU Kabupaten Blora untuk mendapatkan informasi kepemiluan dan pendidikan pemilih lainnya. Sampai jumpa di podcast Talang Atur selanjutnya. Semua diatur dengan talang, semua dibahas dengan atur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.